Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jogito Official Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Di bulan Februari ini ada 5 hari Kamis. Yang pertama saya memberikan dulu kisi-kisi mengenai pemilu Bapak Ibu. Ada pilihannya bukan hanya presiden, tetapi juga ada DPR, DPRD, T2, T1. Ada banyak Bapak Ibu. Anda harus melihat bagaimana kita disegarkan dengan sebuah cara untuk memilih. Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa ini memang dijalankan Indonesia setiap 5 tahun sekali. Nah, ada 4 minggu lagi saya bicara mengenai hal-hal yang Anda mungkin membaca, ada hal yang kurang tahu, Anda siapkan saja bukunya, catatannya, Anda akan belajar ini lebih lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam waktu-waktu ini saya berdoa. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Anda yang punya masalah, Bapak Ibu, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi, dan emosi. Saya berdoa, tidak ada masalah yang membuat Anda mundur daripada Tuhan. Tidak ada yang membuat Anda jauh daripada Tuhan. Tidak ada yang akan membuat memisahkan Anda dan Tuhan. Anda harus mengerti bahwa Tuhan akan membereskan masalah itu. Tuhan akan membereskan masalah-masalah ini supaya hatimu tetap sama Tuhan dan tidak akan undur. Saya berdoa supaya Anda mengerti. Hari-hari ini berhati-hati dalam melangkah sehingga Anda tidak membuat masalah yang baru. Saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan kepada Anda anugerah hikmat pengertian supaya engkau memilih satu hal yang baik. Anda yang sudah memberikan doa, daya, dan dana bagi kami, terima kasih. Kami akan pakai untuk pekerjaan Tuhan, dan anugerah Tuhan limpah Anda terima. Bapak Ibu, hari ini, di bulan ini, mari Anda menjadi orang yang mengerti, orang yang bijak, orang yang pandai dalam Tuhan, dan saya berdoa, anugerah Tuhan limpah Anda terima. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jogito Official Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini indah sekali, saya mengerti bahwa Bapak Ibu masih terus belajar bersama dengan saya. Anugerah Tuhan, kalau Anda ditanya apakah satu hukum bisa diubah? Jadi kalau Anda mengerti satu hukum daripada Tuhan, covenant, perjanjian, apakah itu bisa diubah atau tidak? Jawabannya bisa. Bisa Bapak Ibu. Hukum yang Tuhan berikan bisa diubah dengan melakukan satu pergantian sebuah keimamatan. Jadi, itu perjanjian bisa berubah kalau imamatnya berubah. Kalau orang-orang yang menjadi imam di situ sudah berubah berganti, hukumnya akan berganti. Anda mengerti perjanjian itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Satu perjanjian harus dibuat. Kalau itu keimamatan imam besarnya, Aaron, Harun, itu berganti kepada Mesias. Pertanyaannya bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata bahwa sebetulnya orang-orang Farisi hari itu dan ahli Taurat yang dari mahkamah agama, orang Saduki hari itu, Anda mungkin berkata bahwa Kayafas adalah imam besar. Keluarga Hanas itu punya anak ya, anak punya anak dan anak itu adalah imam, dan Kayafas hari itu adalah merupakan seorang yang menjadi imam besar. Kalau Anda mengerti kenapa Kayafas sebagai imam besar harusnya dia yang mampu mengubah perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Perjanjian itu berubah karena adanya seorang imam. Harus ada dua sisi. Seorang imam di depan Tuhan yang berganti. Kalau imamnya berganti hari itu, maka terjadilah perubahan perjanjian. Saudara Tuhan, orang pasti berpikir, oh, Kayafas tidak mengubah perjanjian, Kayafas tidak mengubah apa yang ada di PL. So, kalau itu terjadi, maka sebetulnya Kayafas tidak mengubah apa-apa. Bagaimana mungkin bisa berubah? Bapak Ibu, hati-hati. Kalau Anda membaca firman Tuhan detail, Anda akan melihat satu orang bernama Yohanan. John the Baptist, Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Tuhan. Nah, kalau Anda mengerti, Yohanes Pembaptis adalah seorang keluarga imam. Ayahnya Zakaria adalah orang yang membawa persembahan masuk ke tempat kudus, Maha Kudus, dia masuk ke sana. Jadi kalau Anda melihat ini pasti keluarga dari keluarga Harun.
Nah, Yohanes Pembaptis adalah orang yang ditabiskan sebagai seorang imam. Bukan Kayafas. Kalau orang melihat Kayafas, memang Kayafas adalah seorang imam besar. Tetapi Tuhan memilih Yohanes Pembaptis. Kita lihat sebentar firman Tuhan, Bapak Ibu. Matius 3 berkata, Matius 3, firman Tuhan berkata, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu, engkau yang datang kepadaku. Jawab Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah seharusnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu, peristiwa pembaptisan terjadi adalah peristiwa perjanjian itu sudah akan berubah dari PL kepada PB. Perjanjian lama, perjanjian baru. Firman Tuhan itu terjadi karena ada seorang bernama Yohanes Pembaptis. Di waktu yang lalu, memang waktu Musa mengurapi Harun diurapi dan diangkat menjadi seorang imam besar. Hari itu, seluruh yang ada di Israel mengikuti perjanjian ala Musa. Perjanjian yang Tuhan buat dengan Musa, dan itu disahkan melalui Harun yang sudah diurapi oleh Tuhan dan membuat perjanjian itu terus. Tetapi, satu ketika, sebuah situasi yang jarang orang mengerti, situasi yang mungkin luput dari perhatian mereka. Hari itu, anak keturunan dari Harun. Keturunan yang begitu panjang dan lama. Dan sampai pada satu peristiwa, Tuhan melihat orang ini harus menggenapi kembali perjanjian. Apa yang dibuat hari itu? Mereka harus berhadapan-hadapan. Harus ada dua orang berhadapan-hadapan. Dan hari itu, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Tadi awalnya Yohanes tidak mau baptis. Dia berkata, aku tuh nggak bisa baptis engkau. Gitu ya. Karena Tuhan berkata, tidak Yohanes, sebab sesungguhnya kita akan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah akan digenapi. Dan hari itu Yohanes menurutinya. Dan firman Tuhan datang sama Anda dan saya, perjanjian baru sudah tiba. Yesus mengubahkan perjanjian lama jadi perjanjian baru. Hari itu kita, Anda dan saya diselamatkan dan kita boleh beroleh kembali anugerah Tuhan yang besar. Taurat, hukum perjanjian lama yang begitu panjang, bertele-tele. Banyak orang mengikutinya, ada yang gagal, ada yang jatuh, dan terpelecok semuanya jatuh, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengatakan, perjanjian yang baru adalah kekal. Perjanjian ini adalah perjanjian yang besar. Kita membaca firman Tuhan sebentar. Yeremia. Saya membaca firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 31, Bapak Ibu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian yang baru. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Bapak Ibu, kapan perjanjian baru Tuhan sahkan? Orang tidak mengerti dan mereka merasa bahwa waktunya belum tiba. Bahkan sampai hari ini, orang Israel masih percaya bahwa perjanjian Musa dan Harun itu berlaku. Bapak Ibu, perjanjian baru sudah datang. Engkau dan saya adalah cerita yang ingin Tuhan tuju, yang akan Tuhan berikan anugerah besar. Engkau dan saya. Seorang imam
di dalam air dan mengatakan, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Hari itu perjanjian baru telah disahkan. Perjanjian baru itu jadi perjanjian kekal. Musa, hari itu di dalam sebuah perjanjiannya, dia membersihkan Harun. Dia mengurapi Harun. Hari itu perjanjian disahkan. Tetapi satu hari kemudian, berabad-abad berlalu, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Hari itu perjanjian yang baru akan muncul. Bapak Ibu, dibaptis seluruhnya. Tuhan Yesus keluar dari air. Hari itu sudah menjadi baru. Dan gelar Mesias boleh dipegang Tuhan Yesus. Karena kita, Anda dan saya, menjadi satu tujuan yang Tuhan perintahkan untuk menerima keselamatan. Firman Tuhan ya dan amin. Perjanjian itu sudah selesai. Perjanjian Musa dengan Harun sudah selesai. Dan perjanjian yang baru, Mesias adalah kepala. Dan Mesias itu adalah bagi Anda dan bagi saya. Tuhan Yesus adalah Mesias satu-satunya yang hidup untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan setelah diselamatkan, hari ini Anda bisa bebas dari perbudakan dosa, Anda bisa bebas dari kematian yang kekal, dan hari ini Tuhan memberikan kepada Anda anugerah yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.